Indonesia bangkit. Purbaya gempur Bank Sentral Cina, rupiah melawan. Dengar baik-baik, kawan-kawan. Sebuah peristiwa bersejarah baru saja terjadi di panggung diplomasi ekonomi global. Menteri Keuangan kita, Purbaya, baru saja melepaskan tembakan yang mengguncang ruang rapat pejabat Bank Sentral Negara Adidaya. Ini bukan aksi gerasa-gerusu, ini adalah bentuk keberanian yang langka. Apakah ini awal dari kebangkitan kedaulatan ekonomi Indonesia, atau justru sebuah langkah berisiko yang akan mengguncang nilai rupiah kita? Simak sampai habis, karena opini kalian di kolom komentar sangat saya tunggu untuk membedah fenomena ini. Bayangkan ini, sebuah ruang rapat tinggi, berisi para petinggi Bank Sentral Cina. Disitulah Purbaya berdiri, bukan dengan sikap memohon, tapi dengan keyakinan penuh. Dengan tegas, ia menolak mental pengemis yang selama ini mungkin melekat pada negosiasi kita. Ia menampar kesadaran kita semua. Indonesia bukan negara miskin. Kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya kekayaan alam yang membuat dunia iri. Lalu kenapa kita harus merasa inferior? Nah, ini yang ingin saya tanya pada kalian. Setuju tidak? Sikap Purbaya yang berani jual mahal ini adalah energi baru yang kita butuhkan? Tulis setuju atau tidak di komentar. Berikan alasan terbaikmu. Ia bernegosiasi dengan cerdik, memetakan kekuasaan, dan berhasil meningkatkan bilateral swap agreement. Sebuah perjanjian yang memungkinkan kita dan Cina bertransaksi menggunakan mata uang lokal, rupiah dan yuan, tanpa bergantung sepenuhnya pada dolar AS. Ini adalah langkah strategis. Ini berarti kita mulai memutus belenggu ketergantungan pada dolar, yang selama ini membuat ekonomi kita mudah goyah hanya karena Amerika bersin. Tapi hati-hati, setiap kemenangan pasti ada risikonya. Menurut kalian, apa bahaya terbesar jika kita terlalu bergantung pada yuan China? Apakah kita hanya berpindah majikan? Tulis prediksi dan analisis cerdas kalian di bawah. Namun, Purbaya hanyalah satu sisi dari koin. Kemenangan di meja negosiasi akan sia-sia jika di dalam negeri mental premanisme dan korupsi masih merajalela. Investor asing mau menanamkan triliunan rupiah, tapi ditakuti oleh oknum-oknum yang hobi memalak. Kita bisa membangun infrastruktur sehebat apapun, tapi jika suprastruktur, yaitu mentalitas, birokrasi, dan penegakan hukum, masih berantakan, maka percuma. Investor akan kabur, dan mimpi pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan jadi ilusi. Ini pertanyaan terakhir dan paling krusial. Menurut kalian, mana yang harus diprioritaskan? Membangun infrastruktur fisik lebih banyak lagi, atau memperbaiki mentalitas dan birokrasi terlebih dahulu? Debat sehat kalian di kolom komentar adalah modal berharga untuk bangsa ini. Kuncinya ada pada hilirisasi. Stop ekspor bahan mentah. Saatnya kita olah sendiri kekayaan kita. Jualah minyak sawit jadi biodiesel, bukan buah sawitnya. Jualah nikel jadi baterai mobil listrik, bukan batunya. Dengan begitu, nilai tambahnya akan tetap untuk Indonesia. Lapangan kerja tercipta, dan rupiah kita akan semakin kuat di kancah global. Jadi, apa yang dilakukan Purbaya adalah sebuah simbol bahwa Indonesia harus berani bersuara, berani menentukan harganya sendiri, dan berdaulat secara ekonomi. Tapi perjalanan masih sangat panjang. Perbaikan dari dalam adalah kunci utamanya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan yang terpenting, tulis komentar dan pandangan kalian. Suara kalian adalah cerminan semangat baru Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus membongkar fakta dan mendorong perubahan. Salam sovereign, salam Indonesia bangkit. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga menjadi bangsa Indonesia.